Nah, ini hadis Nasai ini membuat saya merinding Pak waktu baca. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Maka Allah belah langit, ataqas samawat. Allah belah langit semua, kalau Allah pandang orang itu dengan pandangan khusus, pandangan spesial. Mau seperti itu? Nah, maka nanti setiap pagi, setiap sore, Bapak Saudara makan Allah, baca kalimat ini minimal 100 kali. 100 kali cukup. Karena 10 sama dengan 100, 100 sama dengan 1000. Berarti 1000 kali Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Mau gak tuh? Meninggal jadi waliullah, Pak. Kekasih Allah. Meskipun kekasih Allah yang umum, itu sudah cukup. Dan masuk ke dalam hadis, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsanya, mempelajarinya, mengulang-ulangnya, membacanya, mengurainya, mendalaminya, meresapinya, pasti dia masuk surga. Maka masuk surga itu maharnya adalah berapa nama Allah masuk ke dalam kalbu. Berapa nama Allah mengalir di tubuh ini. Sebanyak itulah hak kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Pak masuk surga? Gampang toh? Tuh, udah 2 jalannya pagi ini. Satu la ilaha illallah, yang kedua asmaul husna. Asmaul husna itu nggak mesti dibaca semua. Bapak lagi pengen Rahman Rahim, ambil. Saya lagi ingin memahami bagaimana Allah memberi rezeki, baca ya Razzaq, ya Razzaq. Itu boleh juga. Nah itu sebelum berdoa, nah dibaca ini minimal ya Alim, ya Alim. Wahai yang maha mengetahui isi hati. Berarti doa itu untuk apa? Maka doa ada 2. Ada orang berdoa karena dia ingin memberitahu Allah, ya'laman ilallah, memberitahu Allah, ini buruk adabnya, ini menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa level 2. Doa apa ini? Doaul khalil li khalilih, al-habib li habibih. Curhatnya seorang kekasih kepada kekasihnya. Karena sebenarnya apapun yang kita butuhkan, Allah sudah sediakan. Tapi ingat, banyak orang menginginkan sesuatu yang dia tidak butuhkan. Itu sebabnya Allah tidak beri. Allah hanya memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ciri-ciri orang dapat nikmat, dia diberi nikmat apa yang dia butuhkan. Lawan dari nikmat namanya istidraj. Apa arti istidraj? Istidraj itu dari kata daraj. Apa arti daraj? Azab yang disisipkan dalam nikmat, dalam pemberian. Bertambah pemberian, bertambah kedurhakaan. Ini ciri-cirinya. Bertambah nikmat, bertambah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebanyakan orang berdoa, dia ingin memberitahu kepada Allah. Padahal Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kebutuhan kita sebelum kita menyampaikannya kepada Allah. Salah satu sifat Allah adalah alim. Allah maha mengetahui. Dan itu asma'ul husna. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, innallaha alimum bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apapun yang tergores di dalam dada ini. Artinya belum saya lafazkan, belum kita lafazkan, Allah sudah tahu. Jadi supaya kalimat ini tidak mengenai kita, bagaimana caranya? Sebelum berdoa, maka panggillah Allah terlebih dahulu. Ya Alim, wahai yang maha mengetahui isi hati. Kalimat ini. Allahumma ya Alim, ya Azim, ya Halim. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Fa ni'mar Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha santun, yang maha bijak. Ilmumu, pengetahuanmu mengenai hajat di dalam diriku, itu sudah cukup bagiku. Engkaulah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik yang mengurus hambanya. Jadi kalimat ini menegur kita semua, tolong Bapak, Saudara, karena Allah setelah ini jika berdoa, jangan berkeyakinan memberitahu Allah. Karena sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu. Jadi ketika kita ingin menunggu
Kapan Allah ini bantu kita? Kapan Allah ini memberikan keajaiban kepada kita? Orang-orang seperti ini, kalbunya tidak hadir bersama Allah. Disebut ghaibatan minka. Talabuka lahu ghaibatan minka. Ya. Kamu menuntutnya untuk begini, begitu, atau kamu ingin mencari bukti tentangnya, pertanda kalau kamu tidak bersamanya. Jadi kalau kita tidak bersama Allah, maka kita akan mencari-cari buktinya. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Tapi Allah dekat, kita belum tentu merasa dekat. Ini masalahnya. Akhirnya Nabi mengatakan, asbighil wudu. Berwuduklah kamu dengan sempurna, summa salli rak'atain wa qul. Lalu salatlah 2 rakaat, lalu bacalah doa ini. Doanya doa tawassul. Ya Allah, ini atawajjahu bika binabiyyika. Ya Allah, aku meminta menghadap kepadamu dengan menyebut nama nabimu. Maka tawassul itu bukan minta kepada nabi, kepada orang soleh. Hanya menyebut nama orang soleh supaya kita pede. Ya, agar ada percaya diri dalam berdoa. Ini hakikat tawassul. Jadi tolong diluruskan, tawassul bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sampai kepada hikmah yang menyebutkan kalimat talabuka minhu ittihamun lahu. Talabuka, kalau kita terjemahkan secara harfiah, berarti tuntutanmu. Kamu menuntut kepada Allah ini dan itu, meminta A, B, C, D, semua itu ittihamun lahu. Sama dengan kamu menuduhnya. Apa maksud kalimat ini? Banyak orang berdoa, sebelum dia berdoa, dia tidak meyakini, atau saat dia berdoa, dia tidak meyakini bahwa Allah mendengar. Atau Allah sudah tahu apa yang dia mau katakan. Ini sudah pernah kita singgung di kajian Risalah Kusyairiyah, tapi lafaznya ada dalam hikam. Jadi kebanyakan orang berdoa, dia ingin memberitahu kepada Allah, padahal Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kebutuhan kita sebelum kita menyampaikannya kepada Allah. Salah satu sifat Allah adalah alim. Allah maha mengetahui. Dan itu asma'ul husna. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, innallaha alimum bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apapun yang tergores di dalam dada ini. Artinya belum saya lafazkan, belum kita lafazkan, Allah sudah tahu. Jadi supaya kalimat ini tidak mengenai kita, bagaimana caranya? Sebelum berdoa, maka panggillah Allah terlebih dahulu. Ya alim, wahai yang maha mengetahui isi hati. Nah, ini diajarkan oleh Imamuna Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu mengajarkan kalimat ini. Allahumma ya alim ya azim ya halim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar rabbur rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha santun, yang maha bijak. Ilmumu, pengetahuanmu mengenai hajat di dalam diriku, itu sudah cukup bagiku. Engkaulah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik yang mengurus hambanya. Jadi kalimat ini menegur kita semua, tolong Bapak, Saudara, karena Allah setelah ini jika berdoa, jangan berkeyakinan memberitahu Allah. Karena sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu. Yakin atau tidak? Sebelum kita ada, Allah sudah tahu belum kebutuhan kita? Allah sudah tahu. Oleh karena itu, sebelum berdoa, nah dibaca ini, minimal ya alim, wahai yang maha mengetahui isi hatiku. Berarti doa itu untuk apa? Maka doa ada dua. Ada orang berdoa
karena dia ingin memberitahu Allah, i'laman ilallah, memberitahu Allah. Ini buruk adabnya. Ini menuduh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa level 2. Doa apa ini? Doaul khalil li khalilih, al-habib li habibih. Curhatnya seorang kekasih kepada kekasihnya. Saya mau tanya, orang yang curhat sebenarnya dia sudah tahu belum apa jalan keluar masalahnya? Rata-rata sudah. Cuma dia ingin tenang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menciptakan yang hidup, menciptakan yang hidup, menghidupkan yang mati. Allah bertanya, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bukan ya Allah, tetapi supaya hatiku lebih tenang. Maka doa itu untuk menenangkan hati. Nah, maka di kalimat berikutnya ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Talabuka lahu ghibatan minka. Kamu menuntut bukti tentang kehebatannya, itu karena hatimu lalai kepadanya. Kita pengen nih bukti. Ini sebenarnya doa ini dikabulkan gak sih? Karena kita nggak tahu bahwa Allah Maha melihat hati. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu bersama Allah perasaannya. Tetapi beliau hanya ingin menambah ilmu. Disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Naik menjadi ainul yakin. Beliau melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dari kematian menjadi hidup. Bapak saudara makan Allah, jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berdoalah sekedar bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya apapun yang kita butuhkan Allah sudah sediakan. Tapi ingat, banyak orang menginginkan sesuatu yang dia tidak butuhkan. Itu sebabnya Allah tidak beri. Allah hanya memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ciri-ciri orang dapat nikmat, dia diberi nikmat apa yang dia butuhkan. Lawan dari nikmat namanya istidraj. Apa arti istidraj? Istidraj itu dari kata daraj. Apa arti daraj? Azab yang disisipkan dalam nikmat, dalam pemberian. Bertambah pemberian, bertambah kedurhakaan. Ini ciri-cirinya. Bertambah nikmat, bertambah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh memikirkan nikmat itu hanya duit, rumah, pasangan, anak, enggak. Nikmat itu hidup ini. Maka nikmat dibagi dua. Masih ingat? Ada nikmat kita diadakan Allah. Ada nikmat kita tetap langgeng hidup kita sampai sekarang. Ini disebut dengan nikmat imdad. Yang pertama disebut dengan ijad. Bapak saudara makan Allah, kenapa kita sebut kita ada ini nikmat? Satu kali Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, ya Allah, jadikan aku Nabi akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada Muhammad bin Abdullah. Nabi Musa, ya mirip-mirip Bani Israel, kan Bani Israel begitu semua. Permintaannya banyak. Maka Nabi juga banyak minta. Tapi mintanya Nabi Musa, itu Allah anggap sebagai manjanya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian request lagi, ya Allah kalau begitu, jika engkau tidak menjadikan aku Nabi akhir zaman, tolong jadikan aku umat akhir zaman. Hadis ini sahih. Saya mau tanya nih, Pak Mirwan dulu pernah doa nggak Pak? Nggak ingat ya? Di alam ruh. Ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Pernah doa? Ya? Pak Haddad? Mas Sandy? Nggak pernah doa ya? Kita nggak pernah doa supaya dijadikan umat akhir zaman. Tapi nggak tahu juga, emang dulu pernah ingat. Dulu ketemu Allah pun kita tidak ingat. Maka orang-orang yang Allah ciptakan dan Allah buat dia terlahir di akhir zaman, ini
Ini yang namanya nikmat ijad, nikmat diwujudkan di akhir zaman. Selevel Nabi Musa tidak dijadikan sebagai nabi akhir zaman, enggak juga jadi umat akhir zaman. Bayangkan itu. Kita nggak perlu minta dan Allah jadikan umat akhir zaman. Coba bayangkan lagi. Nanti jika Imam Mahdi keluar jadi imam, yang jadi makmum siapa? Nabi Isa. Secara pangkat lebih tinggi pangkat Nabi Isa. Tapi secara tugas, lebih banyak tugas Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini pewaris hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ilmu Nabi nanti turun kepadanya. Makanya selevel Nabi Isa harus menjadi makmum. Karena Al-Mahdi khalifatul Rasul, khalifatullah, pengganti, pengemban tugas kerasulan, tapi Rasul sudah tidak ada. Maka beliau hanya disebut sebagai wali Allah. Disebut sebagai khalifatullah. Maka khalifah itu cuma 5, Pak. Khalifatullah itu cuma 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terakhir Al-Mahdi. Antara itu Nabi SAW sebut dengan istilah yang berbeda. Disebut mulkan 'adhan, kerajaan. Nabi tidak sebut kekhalifahan. Maka mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Saljuk, Turki Utsmani, itu bukan khilafah. Khilafah yang begitu kita nggak perlu, Pak. Kita nggak butuh. Kita butuh khilafahnya 4 sahabat, dan yang terakhir adalah khilafahnya ala minhajin nubuwah. Jadi Nabi menyebutkan khilafah ala minhaj. Khilafah pemerintahan yang berdasarkan konsep kenabian, ajar kenabian, minhajin nubuwah. Karena Nabi sudah tidak ada, maka pengemban ini adalah wali Allah. Berarti wali Allah ini menjadi imam, imamnya seorang Nabi Allah. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi seandainya wali-wali Allah yang hidup zaman ini hidup di zaman Bani Israel, tentu mereka jadi nabi. Walaupun hadisnya tidak sahih, ya, ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel, itu maknanya sahih, meskipun secara sanad tidak sahih. Tidak paksakan juga itu. Kenapa? Karena setiap masa ada 124 kekasih Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW disebut dengan para nabi. Setelah Nabi Muhammad, karena tidak ada lagi nabi, jumlahnya tetap 124.000. Disebut dengan para wali Allah. Siapa tahu guru-guru Bapak Ibu atau di antara kita ini ada yang 124.000 itu. Amin ya Rabbal alamin. Kalau tidak, semoga Bapak Ibu berguru kepada mereka. Karena nanti mereka bisa kasih syafaat dengan izin Allah. Berdasarkan hadis Imam Muslim, bahwa yang dapat memberi syafaat itu adalah malaikat, nabi, dan orang soleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat, nabi, orang soleh ini yang 124.000 itu. Ya. Jadi ketika kita ingin menunggu kapan Allah ini bantu kita, kapan Allah ini memberikan keajaiban kepada kita, orang-orang seperti ini qalbunya tidak hadir bersama Allah. Disebut ghaibatan minka, talabuka lahu ghaibatan minka. Ya. Kamu menuntutnya untuk begini, begitu, atau kamu ingin mencari bukti tentangnya, pertanda kalau kamu tidak bersamanya. Jadi kalau kita tidak bersama Allah, maka kita akan mencari-cari buktinya. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Tapi Allah dekat, kita belum tentu merasa dekat. Ini masalahnya. Disinilah perdebatan orang tawassul nggak tawassul. Sebenarnya orang yang anti tawassul itu niatnya benar. Kalau minta kepada Allah, ngapain pakai perantara? Benar gak tuh? Benar.
Ini benar Pak, konsep awalnya benar. Tapi, apakah setiap orang berdoa merasakan kedekatan itu? Enggak. Maka dia perlu menyebut nama guru-gurunya dalam meminta kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Ini dalilnya dalam hadis Imam Tirmizi. Seseorang datang kepada Nabi, dia buta. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya mataku bisa melihat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah kamu terhadap musibah yang kamu alami, itu lebih baik bagimu. Karena dosa mata banyak nggak Pak? Banyak sekali ya. Mau dia wali, mau dia ustadz, mau dia jamaah, sama. Lalu, orang itu meminta lagi sampai 3 kali. 3 kali dia meminta. Akhirnya Nabi mengatakan, asbighil wudu. Berwudu'lah kamu dengan sempurna, summa salli rak'atain wa qul. Lalu salatlah 2 rakaat, lalu bacalah doa ini. Doanya doa tawassul. Ya Allah, ini atawajjahu bika binabiyyika. Ya Allah, aku meminta menghadap kepadamu dengan menyebut nama nabimu. Maka tawassul itu bukan minta kepada nabi, kepada orang soleh. Hanya menyebut nama orang soleh supaya kita pede. Ya, agar ada percaya diri dalam berdoa. Ini hakikat tawassul. Jadi tolong diluruskan, tawassul bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis itu, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku bermediasi menyebut namamu di hadapan Rabbku, meminta Rabbku, fashfa'li fiyya, maka berilah aku syafaat. Dia usap matanya, langsung dia bisa lihat, Pak. Kenapa orang ini mesti menyebut nama Nabi? Karena kalau dia tidak menyebut nama Nabi, seperti orang buat proposal, nggak ada ACC-nya. Dicuekin sama yang diminta. Bukankah Allah Maha dekat? Kenapa sahabat ini tidak berdoa di rumahnya? Kalau seandainya Allah itu Maha dekat, kenapa dia tidak meminta di mana saja? Allah Maha dekat, tapi orang ini tidak merasa dekat. Itu maknanya. Karena dia tidak merasa dekat, Allah pun tidak merasa dekat kepadanya. Ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan keyakinan hambaku. Ini terjemahan saya. Terjemahan biasa, aku berdasarkan prasangkaan hambaku. Itu lewat ya terjemahannya. Bukan itu terjemahannya. Aku berdasarkan keyakinan hambaku. Apa keyakinan kita saat berdoa? Allah nggak dengar, Allah nggak mau dengar. Padahal Allah Maha mendengar. Itu sebabnya juga Bapak Saudara Allah kalau berkunjung ke kampung-kampung, meskipun ya kita tidak semuanya sesuai dengan metode ini, tapi guru-guru kita yang lama, baik di Indonesia ataupun di Suriah, di Arab, di Yaman, mereka sebelum berdoa mereka tahlil dulu. Saya juga mikir-mikir, kenapa ini? Alasannya apa? Kan Nabi tidak mencontohkan dengan cara itu secara rutin, sesekali iya, sesekali tidak. Kan mereka zikir dulu Pak. Afdalu dzikri la ilaha illallah, terus orang tahlil. Ya, benar nggak? Setelah itu baru doa. Apa ini rahasianya? Kita usut, kita teliti. Ternyata ada dalam riwayat Imam An-Nasai. Bahwasannya, man qala la ilaha illallah. Lebih kurang begini. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan hatinya, dengan kolbunya. Lisannya membaca, kolbunya membenarkan. Apa kata Nabi SAW? Fataqallahu samawat. Allah akan belah langit sekedar memandang orang itu. Saya mau tanya, sebelum orang itu baca la ilaha illallah, Allah sudah memandang belum kita semua? Sudah. Lalu pandangan apakah ini? Inilah pandangan kewalian. Pandangan rahmat. Siapa yang membaca ini, maka Allah pandang dia dengan pandangan cinta. Itu sebabnya Bapak Saudara Allah, kita kalau melihat ahli zikir, hati kita kemudian jadi teduh. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah wali Allah itu? Dijawab oleh Nabi, man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika engkau pandang dia, orang itu adalah energi zikir. Jika engkau memandangnya, engkau teringat kepada yang dia ingat. Siapa yang dia ingat? Allah. Nah, ini hadis Nasai ini
membuat saya merinding Pak waktu baca. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Maka Allah belah langit, ataqas samawat. Allah belah langit semua, kalau Allah pandang orang itu dengan pandangan khusus, pandangan spesial. Mau seperti itu? Maka nanti setiap pagi, setiap sore, Bapak Saudara makan Allah, baca kalimat ini minimal 100 kali. 100 kali cukup. Karena 10 sama dengan 100, 100 sama dengan 1000. Berarti 1000 kali Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Mau gak tuh? Meninggal jadi waliullah, Pak. Kekasih Allah. Meskipun kekasih Allah yang umum, itu sudah cukup. Jadi ilmu itu gak usah berat-berat. Jalan menuju Allah itu gak usah tinggi-tinggi. Ternyata ada di kalimat yang sudah kita dengar, setiap 5 waktu, sudah kita pelajari, semenjak dari kecil, bahkan kita dengar ketika kita baru lahir di muka bumi. Apa itu? La ilaha illallah. Tapi mungkin kita bertanya, ya Allah, kenapa aku baca namamu, baca la ilaha illallah, tapi tidak terasa bergetar di dalam kalbuku. Kita tidak bergetar ketemu orang, karena kita nggak kenal dia. Kalau kita kenal dia, muncullah rasa sayang, rasa cinta. Kalau sudah muncul rasa cinta, baru bertemunya, menyebut namanya, membuat hati bergetar. Gitu. Jadi kenalilah Allah. Itu sebabnya wajib belajar ilmu akidah. Wajib belajar ilmu syukur. Karena dengan ilmu syukur ini orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada kajian Asmaul Husna? Belum ya? Semoga nanti sudah ada ya. Jangan saya lagi Pak, saya udah 2 kali di sini. Ya? Nanti semoga ada Ustadz mengkaji Asmaul Husna, tapi dengan sanad yang nyambung, bukan dibuat-buat. Ya? Dari ahli zikir yang memang kolbunya dipenuhi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat dia membaca nama Allah, itu membuat kita bergetar semua. Minimal membuat kita tenang. Tertarik menjadinya. Ya, semoga ada nanti. Supaya negeri ini, masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuk ke dalam hadis, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsanya, mempelajarinya, mengulang-ulangnya, membacanya, mengurainya, mendalaminya, meresapinya, pasti dia masuk surga. Maka masuk surga itu maharnya adalah berapa nama Allah masuk ke dalam kalbu. Berapa nama Allah mengalir di tubuh ini. Sebanyak itulah hak kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Pak masuk surga? Gampang toh? Udah 2 jalannya pagi ini. Satu la ilaha illallah, yang kedua Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nggak mesti dibaca semua. Bapak lagi pengen Rahman Rahim, ambil. Saya lagi ingin memahami bagaimana Allah memberi rezeki. Baca ya Razzaq, ya Razzaq. Itu boleh juga. Maka orang yang sudah faham, mengenal dan meyakini Allah itu siapa, dia tidak akan ragu dalam berdoa, tidak perlu cari bukti dalam berkeyakinan. Orang cari bukti, gurunya benar atau tidak, maka dia kasih ujian. Sopan nggak murid nguji guru? Enggak. Apalagi nguji Allah. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengertian, Allah maklum. Zatnya Allah tidak bisa dicapai dengan pandangan. Bahkan dengan kolbu pun tidak bisa dicapai, Pak. Kolbu hanya bisa merasakan nama dan sifatnya. Sedangkan zatnya hanya bisa dirasakan oleh ruh kita. Tapi ruh kita nggak kenal. Bagaimana mengenal yang meniupkan ruh ini? Jika ingin mengenal Allah, namanya, kenalilah kolbu kita. Jika ingin mengenal sifatnya, kenalilah kolbu pikiran kita. Tapi siapa yang ingin mengenal zat Allah, dia mesti mengenal ruhnya, zatnya sendiri. Tapi siapa yang mengenal zatnya, Pak? Ruh kita udah lihat belum? Belum juga. Ya? Karena kita tidak melihat ruh ini, bagaimana kita bisa melihat sang peniup roh ini? Untung kita nggak diciptakan dan ditiupkan jadi binatang. Ya. Nah, roh ini, jika tubuh pulang ke tanah, roh pulang kemana? Tubuh pulang ke tanah. Jasad namanya.
Yang punya ambisi itu siapa? Namanya nafs. Kita sebut bahasa Indonesia nafsu, tapi nafsu bahasa Indonesia itu konotasinya jelek. Nafs bahasa Arab artinya jiwa. Nah, jiwa itu pergi kemana? Nah, jiwa kita yang masuk ke alam kubur, Pak. Jiwa kita yang nanti ke padang mahsyar. Jiwa kita itu nanti yang disiksa di dalam neraka. Roh kemana? Berarti ada unsur lain di dalam diri ini. Roh itu tiupan Allah, maka dia mestinya pulang kepada Allah, sebagaimana tanah pulang ke tanah. Ini Pak Mirwan pernah marah nggak, Pak? Rasanya panas nggak? Kenapa panas? Emang ada apa? Ada api di dalam? Nggak ada. Kenapa kita bisa panas? Ternyata di Quran ada bahan dari tubuh kita ini disebut dengan salsal kal fakhar. Jadi tanah liat yang dibakar. Mirip-mirip seperti tanah apa yang buat rumah kita ini, Pak? Nah, bata itu kan dibakar. Jadi ada tanah humus, tanah hitam, ada tanah ini, ada tanah itu. Karena di tubuh ini lengkap semua bahan itu, maka ada unsur panas dalam tubuh ini. Ditambah dengan makanan yang dibakar, makanan yang digoreng, ya, yang ahli masak nih. Dan itu energi pindah ke makanan. Itu kita makan, Pak. Oleh karena itu Nabi SAW kalau makan itu nunggu adem dikit. Supaya energi panasnya tidak pindah ke dalam badan. Bukan cocok logi, Pak. Emang begitu hadisnya. Ya? Dan Nabi mengatakan, makanan yang tidak panas itu berkah. Hangat boleh, panas jangan. Dan benar, kita bertemu orang umur 80-an, giginya belum banyak yang rontok. Saya tanya, apa alasannya, apa pengalaman Bapak ini, kok gigi masih utuh-utuh aja nih? Apa jawaban beliau? Saya tidak makan terlalu panas atau minum terlalu dingin. Gitu. Tantangan kita semua, Pak ya. Kita kalau minum pengennya dingin, kalau makan pengennya panas. Lidah aja rasanya langsung sariawan, langsung panas. Apalagi gigi itu, ya. Apalagi perut. Coba lihat nih. Ternyata yang suka sambal doang bukan orang Sumatera, Pak. Orang Sunda, orang Jawa Timur, waduh sambelnya Masya Allah. Ya. Waktu kita pernah ada tugas dulu ke pelosok Bandung, itu nggak ada cabai merahnya, Pak. Adanya cabai rawit doang. Ulek. Ya. Kita makan itu, aduh saya guling-guling, Pak ya. Pedesnya bukan main. Bukan berarti kita jadi pedes gara-gara itu, bukan ya. Baik. Jadi apabila roh ini tidak berpulang kepada Allah, maka kita belum selesai tugasnya. Belum sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Yang Allah tiupkan itulah yang mesti harus kembali kepadanya. Ya? Apa kata Allah tentang Nabi Adam? Tatkala aku telah menyempurnakannya, sawaituhu. Lalu Allah mengatakan, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan ke dalam tubuh Nabi Adam itu rohku. Roh ini yang disebut dengan inti kehidupan. Tapi roh ini sebelum dihembuskan ke dalam ini, maka tubuh ini kan banyak zulumatnya, banyak kegelapan, banyak sifat-sifat yang tidak baik di dalamnya. Ini seperti roh itu dicelupkan ke dalam kegelapan-kegelapan. Itu sebabnya roh kita ini disebut oleh Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Rohmu terpenjara di dunia. Yang memenjaranya bukan alam yang di luar ini, tapi tubuh ini. Roh itu tidak laki, tidak perempuan, maka roh tidak punya syahwat. Jadi roh kita bukan laki, nggak perempuan. Jadi rohnya Pak Haddad sama istrinya, Pak Haddad sama. Nggak laki, nggak perempuan. Tapi ketika dicelupkan ke dalam tubuh ini, baru dia bernama laki, bernama perempuan. Maka tidak ada namanya alasan. Ya, beberapa psikolog-psikolog yang menyesatkan umat, yang mengatakan bahwa hombreng-hombreng, ya, itu dia perempuan, tapi bertubuh laki-laki. Ini tidak benar. Dia nggak paham dia. Dia nggak mengerti alam rohani, komentar tentang alam rohani. Kenapa? Roh ini tidak laki, tidak perempuan.
Kenapa orang kemudian jadi kemayu? Karena dia punya komunitas yang kemayu. Kenapa orang jadi keras? Karena dia punya komunitas yang keras. Makanya orang gunung itu dengerin orang pantai kaget-kaget, Pak. Ya, rasa-rasa kena bentak terus. Ya. Orang tinggal besar di pasar, preman, itu dengan orang yang anak komplek kan beda. Kan beda. Karena perbedaan itu. Maka disebutlah orang-orang ini dengan bi'ah atau qarin, teman. Tapi kita punya qarin yang batin. Qarin dari kalangan jin. Besar kemungkinan orang-orang yang dia merasa dirinya beda dengan tubuhnya, itu karena qarinnya berbeda. Dia laki, tapi qarinnya perempuan. Maka dia menjadi banci. Sebaliknya begitu. Ya. Ini penjelasan beberapa masyayikh kita. Tapi ilmu ini tidak dijelaskan secara detail di dalam syariat. Ya. Nabi hanya mengatakan ketika Aisyah berseloroh, ente enak Rasulullah. Ya. Apa yang kata Nabi? Iya, syaitanku sudah diislamkan oleh Allah. Qorinku sudah diislamkan oleh Allah. Jadi Nabi jangankan qorinnya, setannya Islam, Pak. Beruntung yang jadi setannya Nabi. Kita lahir, itu ada puluhan bahkan ratusan syaitan lahir bersama kita. Tapi juga ada puluhan malaikat membersamai kita. Namun juga ada qarin. Nah, qarin ini satu biasanya. Qarin ini jika ada, dia biasanya agak iseng. Ya, ada yang jahat. Maka qarin ini perlu diislamkan. Tapi kalau setan kita nggak bisa diislamkan. Hanya setannya Nabi yang bisa diislamkan. Atau setannya para nabi, para wali-wali besar, ya. Dan terakhir Imam Al-Mahdi itu setannya mungkin bisa diislamkan. Tapi setan kita nggak bisa diislamkan. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak diganggu oleh setan itu? Kembali ke ilmu yang paling rendah tadi. Ya, la ilaha illallah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Hadisnya hasan li ghairihi. Hasan karena ada riwayat lain. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia aman dari gangguan-gangguanku. Nah, maka hari ini, jika ingin dijaga Allah dari syaitan, silakan baca La ilaha illallah. Jika nggak sanggup 100, 10. Tapi 10-nya lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Zikir itu nggak perlu banyak, yang penting rutin dan meresapi maknanya. Rutin, meresapi makna. Pegang itu duanya. Ini yang disebut dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, amal yang sedikit lebih Allah sukai daripada amal yang banyak tapi tidak istiqamah. Sedikit istiqamah lebih baik daripada banyak tidak istiqamah. Kemudian Imam Athaillah mengatakan, talabuka li ghairihi. Engkau meminta kepada selain Allah, liqillati hayaika minhu. Karena kamu tidak tahu malu kepadanya. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu. Ini dalam hati kita nih semua, kalau lagi ada masalah, ingatnya makhluk atau khalik. Serius. Paling-paling ingat, wah susah nih, mau minjem ke teman dulu gitu. Kenapa nggak sholat 2 rakaat dulu? Ya. Sendal hilang, paniknya bukan main. Kenapa nggak sholat dulu? Anak kita sakit. Ya. Kenapa nggak zikir dulu sebentar, tanya, ya Allah apa yang harus saya lakukan? Buru-buru ke rumah sakit. Ternyata dites. COVID. Padahal cukup isolasi mandiri. Jadi kalau sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, kalau rasa badan nggak enak, nggak usah ke masjid, udah isolasi mandiri langsung. Nggak usah keluar, off semua. Itu lebih aman. Karena secara psikologis, di rumah itu lebih aman, lebih nyaman, lebih baik bagi psikologi dan penyembuhan kita daripada di luar. Kecuali penyakitnya sudah parah. Rumah flu udah di rumah aja. Tapi kalau Bapak punya penyakit-penyakit lain, monggo silakan. Ya. Nah, ini saran kita. Dan saran juga dokter-dokter kita. Ya. Baik. Jadi orang yang ketika ada masalah, ketika ada kebutuhan,
terus minta kepada selain Allah. Termasuk minta ke kiai. Doain Pak Kiai. Menurut kita baik ya? Menurut kita sih baik. Tapi kenapa kita minta kepada kiai? Karena kita nggak yakin sama doa kita. Ya, masih mending mintanya ke kiai daripada mintanya ke ki selamat, tahu-taunya kerbau. Ya, minta ke kiai kan tawasul namanya. Boleh. Pak Kiai doain saya, Syekh doain saya, Habib doain saya, itu bagus. Maka bagaimana caranya supaya kalau kita ada masalah, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada caranya. Ingatlah Allah saat senang. Dengan cara mensyukuri nikmatnya dan berbagi. Gimana caranya? Syukuri nikmatnya dan berbagi. Yang kedua, supaya kita tidak ingat makhluk dulu ketika ada masalah, maka punyailah zikir, wirid yang rutin setiap hari. Nah, nanti itu yang akan membuat kita stabil setiap saat. Jadi benarlah kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang sering kita ulang-ulang. Apa kata beliau? Ad-du'a silahul murid. Az-zikru silahus salikin. Ya. Doa itu, zikir itu adalah senjata yang dapat digunakan oleh para murid. Senjata ini bisa dipakai di saatnya. Masalahnya kalau nggak diasah setiap hari, senjatanya berkarat. Ini yang kita maksud, kalau punya doa, punya zikir, nggak dirutinkan setiap hari, apa yang terjadi? Itu pisau zikirnya nggak tajam. Ini yang disebut tidak punya keyakinan. Orang kalau punya keyakinan, dia punya modal meminta kepada Allah. Masih ingat kisah 3 pemuda yang terjebak dalam goa? Kenapa mereka yakin doanya dikabul Allah? Karena mereka punya amalan. Satu beramal A, satu beramal B, yang lain beramal C. Agar terbukalah pintu goa itu. Karena dia punya amal, maka dia pede berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sarankan Pak, jika ada hajat, mau dimintakan kepada Allah, sedekah dulu, lalu wiridan. Wirid tertinggi adalah Al-Quran dan zikir. Suatu kali ada dua syekh berdebat. Gurunya masih hidup. Ini udah level guru. Tapi di atas guru ada lagi guru. Ya. Hari gurunya udah lewat ya Pak ya. Selamat hari guru kepada yang menjadi guru. Berdebatlah syekh pertama mengatakan zikir lebih afdal daripada Quran. Yang kedua mengatakan Quran lebih afdal daripada zikir. Yang pertama datangkan dalil afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Lalu yang kedua bawa dalil bahwa Nabi menjemput sholat itu ke arah sana. Semua dalil dikeluarkan. Akhirnya mereka mentok. Tahu-tahu gurunya datang. Apa kata gurunya? Apa yang kalian perdebatkan? Lalu mereka menyampaikan perdebatan mereka. Lalu gurunya mengatakan, wahai muridku, al-afdal kullu amalin ma'allah. Yang afdal itu setiap amal yang amalmu itu hadir Allah bersamanya. Berarti kalau Bapak sholat, Bapak zikir. Lebih khusyuk zikir daripada sholat sunat. Maka zikir lebih afdal. Paham di situ? Jika kita sholat dan baca Quran, lebih nikmat baca Quran. Maka saat itu baca Quran lebih afdal. Kita zikir, kita sholat. Kita baca Quran. Oh lebih nikmat sholat ya. Maka sholat lebih afdal. Sholat sunat maksudnya apa ya? Kalau sholat wajib, mau nikmat gak nikmat, wajib. Gak ada cerita. Baik. Oleh karena itu, dalam banyak kitab termasuk juga Fadail A'mal, kitab Jami' Usul Aulia, disebutkan ada seorang murid datang berlatih zikir kepada gurunya. Kata gurunya, mulai hari ini Quranmu simpen dulu ya, taruh bagus-bagus depan sajadahmu. Tapi jangan dibaca dulu. Sholatnya nggak usah banyak-banyak dulu, cukup salat wajib sama rawatib lalu witir. Akhirnya dia lakukan. Beberapa hari dia datang lagi kepada gurunya, wahai tuan guru, saya rindu baca Quran. Kata gurunya, tunggu dulu, kamu zikir dulu. Dia kemudian zikir lagi.
Besok datang lagi, wahai Tuan Guru, saya pengen baca Quran. Dia pengen baca Quran dengan hawa nafsunya. Apa kata gurunya? Tunggu dulu, kamu zikir dulu. Zikir itu panas, Pak. Dengan panasnya zikrullah, itu bisa mengkerangkeng hawa nafsu kita. Dikurangi makan, dikurangi tidur, dikurangi banyak berpikir, dikurangi ngomong. Disebut dengan beruzlah, berkhalwat, menyepi bersama Allah. Sampai berapa hari? Sampai 40 hari, dipanggil sama gurunya. Orang ini sudah lupa baca Quran, sudah lupa sholat banyak-banyak. Dipanggil sama gurunya. Wahai muridku, engkau sudah asik berzikir. Sekarang saatnya engkau membaca Al-Quran. Betul, dia masuk ke ruang khalwatnya, dibaca Al-Quran. Baru dibacaan basmalah, langsung air matanya meleleh. Rasa hadir, bismillah, dengan nama yang luhur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya nama sudah ada dalam kalbunya. Nama Allah sudah ada dalam jiwanya. Karena kalbu ini, makanannya adalah asma wa sifat. Nama-nama Allah. Semakin banyak nama Allah di kalbu, semakin nikmat baca Quran dan salat. Jadi saya nggak punya teori macam-macam Pak tentang salat khusyuk. Walaupun di luar sana banyak latihan salat khusyuk. Kita cuma punya satu. Kalbumu penuh dengan nama Allah, pasti khusyuk. Cuma itu, nggak ada lagi. Karena khusyuk itu muncul dari tuma'ninatul qalb. Ketenangan kalbu. Dan ketenangan kalbu hanya muncul dari zikrullah. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan zikrullah, nggak ada lagi. Jadi zikir, kalbu tenang, salat khusyuk, baru pas. Doa pun yakin. Nah, kira-kira begitu Bapak Saudara karena Allah, jika kita simpulkan hikmah pagi ini. Jadi kenapa orang masih meragukan Allah saat berdoa? Atau ingin mencari bukti Allah itu bagaimana dan bagaimana? Atau dia masih meminta kepada makhluk? Karena kalbunya tidak hadir bersama Allah. Kalbunya tidak ada nama Allah. Maka belajarlah kepada ahli kalbu, ahli zikir, bagaimana cara menabung nama Allah dalam kalbu. Kira-kira begitu Bapak Saudara karena Allah. Rasa cukup? Ada tanya jawab? Baik. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya tidak melayani pertanyaan politik. Oke? Okay? Saya batasi. Kita ngomong hikam aja. Ya. Hasan Hussein pun beda Pak masalah politik. Hasan memilih untuk diam. Hussein memilih untuk bukan berontak. Ingin mengkritisi pemerintah. Jadi dua sahabat Nabi, cucu Nabi sudah beda manhaj politik. Untuk zaman ini saya pilih manhaj Hasan dulu. Nanti dikit lagi kita pakai manhaj Hussein. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai tawasul. Banyak orang yang tawasul itu tidak langsung kepada Rasulullah. Ya, dengan wali Songo lah, wali ini, wali itu. Mengapa enggak? Ya, mengapa enggak langsung ke Rasulullah? Oke. Ya. Ya, ada yang Abdul Qadir Jailani, Siti Senjenar. Apa enggak langsung ke Rasulullah? Ya, satu. Yang kedua, dari kita dianjurkan wiridan. Wiridan itu bahasa apa sih sebenarnya? Ya. Setahu saya kalau bahasa Inggris ini wirid kita membaca. Wirid. Ya, membaca-baca gitu ya kan? Ya. Makanya ada dulu sekelompok orang-orang Muhammadiyah wiridan. Baca sendiri, ngapain kalian rame-rame ke masjid wiridan? Kira-kira begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amirwan ini Muhammadiyah 99%. 1%-nya NU, Pak. Kenapa tawasul itu nggak ke Nabi? Nah, terima tawasul ke Nabi itu sudah ada dayah di dalam dirinya tuh ya. Orang Aceh kan dayah, Pak ya. NU ada nggak di Aceh? Ada ya. Dayah sama NU itu hampir-hampir mirip. Satu ulama yang hanya membolehkan tawasul dengan Nabi itu namanya Izzuddin bin Abdissalam, murid Abul Hasan Syadzili. Abul Hasan Syadzili ini wali juga. Ya, ketika Syekh Abdul Qadir Jilani sudah wafat, beliaulah pimpinan walinya. Nah, salah satu muridnya yang ahli fikih, ahli hadis namanya Izzuddin bin Abdissalam. Apa kata beliau? Tawasul cukup sama Nabi.
Sama anak soleh Nabi gak usah. Tapi satu kali Abul Hasan Asy-Syadzili yang setiap tahun pergi haji dan ziarah kepada Nabi, beliau kemudian secara rohani bertemu Rasulullah, baik di mimpi atau di luar kita nggak tahu. Lalu pulang-pulang Abul Hasan Asy-Syadzili bawa kabar. Masuk ke majelis Izzuddin. Izzuddin lagi duduk Pak, lagi mensyarah. Ketika diminta Izzuddin untuk Abul Hasan Asy-Syadzili untuk menjelaskan kalam-kalamnya, sebelumnya dia buka dengan penjelasan, wahai Izzuddin, aku bertemu secara rohani dengan Rasulullah dan Rasulullah mengucapkan salam kepadamu. Merinding pada langsung. Semenjak saat itu dia pun mulai berubah. Berarti tawassul bisa juga dengan orang yang mengenal Rasulullah, pewaris ilmu Rasulullah. Yang kedua, Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Beliau membolehkan tawassul dengan Nabi. Tapi bedanya apa dengan Izzuddin? Izzuddin mengatakan bertawassul dengan Nabi, baik dengan cinta atau dengan zatnya Nabi. Bertawassul dengan diri Nabi, itu boleh menurut Imam Izzuddin. Tapi Imam Ibnu Taimiyah dengan hadis yang sama mengatakan tidak boleh dengan diri Nabi, bolehnya cuma dengan iman kita kepada Nabi. Ibnu Taimiyah. Tapi nanti datang Salafi di akhir zaman, Syekh Albani, Syekh bin Bas mengharamkan tawassul secara mutlak. Beda lagi dengan imamnya. Ya. Amirwan yang mana nih? Ya. Adapun jumhur ulama ahlu sunnah di Mekah. Dulu ada namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Imam-imam kita dari Indonesia, ya, Syekh Mahfud Tarmasi, ya, Ahmad Khatib Minangkabawi, itu berguru kepada beliau. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tapi lebih banyak berguru kepada Bakri Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin. Ini mereka termasuk juga ayah Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, ya. Abdul Malik Abdul Karim, Abdul Karim Amrullah, ya. Ini mereka ini berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang mengatakan bahwa tawassul dengan Nabi ataupun dengan selain Nabi yang mereka orang-orang soleh itu boleh dengan keyakinan mereka adalah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, imam di Mekah, beliau ayahnya, kakeknya itu pengajar di Mekah Pak. Tapi tahun 80-an karena persoalan tawassul dan masalah salawat-salawatan, beliau tidak boleh ngajar lagi di Mekah, di Masjidil Haram. Apa namanya? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan ada ustadz muda di Indonesia berani kurang ajar menyebut beliau. Apa katanya? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu taghut, musyrik. Apa kata dia? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki musyrik. Kira-kira gimana Pak? Orang baru ngerti agama. Sayyid Muhammad sudah menjadi ulama besar. Dia belum apa-apa. Berani mengatakan Sayyid Muhammad musyrik. Hah? Saya nyebut nama Pak ya. Saya minta ampun kepada Allah. Ya, saya paling anti sudah nyebut nama itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata dia? Karena dia salah faham. Dikira tawassul itu meminta kepada selain Allah. Karena Sayyid Muhammad mengatakan enggak. Tawassul itu tidak meminta kepada selain Allah. Tawassul itu meminta hanya kepada Allah dengan menyebut nama kekasih Allah sebagai ACC. ACC doang, Pak. Ya? ACC boleh nggak tuh? Ini dalilnya hadis Imam Tirmizi dan hadisnya sahih. Oh, dijawab oleh Syekh Albani. Loh, ente salah. Ini hadis hanya boleh kepada orang yang hidup dan Nabi doang. Dijawab lagi oleh Sayyid Muhammad. Mana dalilnya bahwa tawassul mesti orang yang hidup dan hadir dan Nabi doang orangnya? Nggak ada. Itu hanya pemahaman Syekh Albani. Pemahaman yang dikultuskan. Maka orang-orang kalau sudah mengkultuskan pemahaman imamnya, walaupun dia tidak mengkultuskan imamnya, maka ini sudah jadi berhala baru. Dia akan menyalahkan orang-orang yang tidak salah. Dia akan menganggap syirik orang-orang yang tidak syirik. Paham di situ? Ya. Sayyid Muhammad, beliau, ayahnya, kakeknya, itu mufti Mekah. 80-an Pak, tahun 80-an, masih ngajar di Mekah. Tapi karena orang-orang ini, ya, Ibnu Mani, ya,
Dia nulis buku Kesesatan Said Muhammad, dan di situ disebut Said Muhammad sebagai taghut Makkah, berhala Makkah. Bayangkan, keturunan Rasulullah, ahli hadis, hafal ribuan hadis. Kalau versi Said Agil Munawar, murid beliau, itu murid beliau, Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari guru. Itu Said Agil Munawar, orang sini. Benar orang sini, ya. Maka beliau kalau ngajar Riyadhus Shalihin pakai kitab gak, Pak? Udah apal beliau. Ya. Dan beliau bersaksi ya ke kita di kelas dulu bahwa itu Said Muhammad hafal kutub sittah. Saya tidak tahu maksud hafal itu apakah hafal semua atau hafal secara maknawi. Said Muhammad Alawi Al-Maliki punya kitab judulnya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Pemahaman-pemahaman Salafi Wahabi yang mesti diluruskan. Itu judulnya. Ulama Mekah. Yang kita tahu kan Mekah cuma Sudais doang. Syuraim. Ya. Kita nggak tahu ulama-ulama yang dibalik itu. Ada Syekh Ismail Zaid. Ada ulama kita orang Indonesia, tapi gurunya Said Muhammad. Namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Orang Sumatera, Pak. Said Muhammad keturunan Rasulullah setiap hari Rabu atau Selasa malam Rabu, kata Syekh Ahmad Marwazi, itu ngaji ke sana setoran kitab, baca hadis, dengerin riwayat-riwayat dari beliau. Jadi orang kita jadi ahli hadis. Bahkan Syekh Ali Jum'ah jadi mufti ya, di Mesir, mufti sebelumnya, itu beliau mengatakan, Syekhi, guruku Syekh Yasin Al-Fadani. Dia menyebut orang kita sedangkan Syekhi. Gimana tuh? Ya, kita nggak pede sama orang kita. Ya, ilmu itu sekarang udah diboyong semua ke negeri ini. Jadi sanadnya Said Muhammad, sanadnya Syekh Yasin, sanadnya para masyayikh, ya Hasan Masyad, itu sudah dibawa Pak ke sini. Syekh Ismail Zain, murid-muridnya di sini. Di Mesir ada Syekh Yusri, ada Syekh tadi Ali Jum'ah, ada Abdul Bais Katani. Kita cek orang kita juga, Pak. Dia mau orang Indonesia ini kemana-mana ngajinya luar biasa. Bahkan saya kaget, Syekh Umari, di zaman yang saya berpikir orang kita nggak ketemu beliau, ternyata udah ketemu beliau. Tapi beliau nyandain kita, Pak. Apa kata beliau? Orang Indonesia, katanya, kalau bilang, ana azhabu ilal makkati. Itu kalau yang ngerti bahasa Arab salah tuh. Mekah nggak boleh pakai alif lam. Ana azhabu ilal makkati. Yang benar gimana? Ana zahibun ila makkata. Kalau ke Madinah, kata beliau orang Indonesia, ana azhab ila Madinah. Padahal ilal Madinah. Ya, kebalik-balik. Itu dicandain. Artinya orang kita emang sudah berguru ke mereka dari masa ke masa. Ya. Jadi tinggal Pak Mirwan pilih. Pilih Said Muhammad atau Ibnu Mani'. Pilih Izzuddin bin Salam atau Syekh Ibnu Taimiyah. Tinggal milih aja, Pak. Ini tidak bagian yang mesti kita sama, kita boleh berbeda dalam hal ini. Tidak masalah. Oke? Karena ini bukan masalah usuluddin. Kecuali bagi ustadz yang saya sebut tadi. Bagi dia tawasul perkara akidah. Bagi kita enggak. Tawasul itu perkara tata cara doa. Maka dia termasuk ke bagian fikih furu'. Berbeda di sini, bukan beda akidah. Tapi sayang sekali, sekarang ya di pesantren modern, saya ulang-ulang ini di mana-mana biar ngeh, diajarkan kitab salah satu ulama yang menganggap tawasul itu musyrik, namanya Saleh Fauzan. Diajarkan di pesantren-pesantren modern sekarang di kelas 5 atau kelas 6. Diajarin, Pak. Saya nggak tahu nanti gimana nanti umat-umat kita nih, santri-santri kita ini. Nggak hati-hati masukin anak pesantren modern. Semoga para kiai yang memimpin pesantren modern mengkaji kembali kitab apa yang dia kasih. Kitab apa yang disajikan ke murid-murid. Nah, Ustadz ini mah sama, judulnya sama. Judulnya I'tiqad Ahlus Sunnah. Di dalamnya menganggap musyrik orang yang Ahlus Sunnah. Cuma karena tawassul. Nauzubillah min dzalik. Ya. Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Asy'ariyah dhallah. Orang-orang Asy'ariyah, penganut ajaran sifat 20, itu sesat. Sesat katanya. Ketika Syekh Ali Muhammad As-Salabi, ya, orang Libya, beliau nulis tentang Asy'ariyah dan ditanya mengenai Asy'ariyah, Ahlus Sunnah atau bukan? Apa kata beliau? Sejauh yang saya baca ya Ahlus Sunnah.
Ini langsung dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan. Apa kata dia? Bukan. Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah. Jadi kita ini bukan Ahlus Sunnah, Pak. Ya? Makanya Said Muhammad dianggap oleh dia bukan Ahlus Sunnah. Berabad-abad ulama di Mekah itu mereka Asy'ariyah, Ahlus Sunnah, tapi tidak dianggap Ahlus Sunnah. Maka sudah benar ini pengurus membatasi gerak dakwah yang ekstrim tersebut di masjid ini. Sudah benar. Ya, saya mendukung sepenuh hati dan kita doakan semoga kita istiqomah dan persatuan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi apa, Pak? Wiridan. Oke. Ini bukan bahasa Inggris, Pak. Bukan wirid, ya. Ini al-wird. Wirdun. Warada yaridu. Asal katanya sama dengan itu. Apa arti wird? Wirid itu zikir yang sudah dilanggengkan. Sholatkah, puasakah, sedekahkah, silaturahmi itu jadi wirid semua. Bahkan tidur yang digunakan untuk bisa tahajud itu wirid. Mau nggak tidurnya jadi wirid? Maka mulai malam nanti atau siang nanti kalau tidur siang, niatkan supaya kuat bertahajud. Maka tidurnya dihitung wirid, Pak. Dari mana kita tahu ini? Dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, bantulah qiyamul lailmu dengan qailulah, dengan tidur sejenak siang hari. Bukan kaithurah, Pak, bukan tidur panjang. Yang kedua, Abul Hasan Syazili, guru Izzuddin. Abul Hasan ini kakek gurunya pengarang hikam. Makanya nyambung sudah, ya. Apa kata beliau ke muridnya, khadamnya? Wahai muridku, jangan ganggu aku dari wirid. Lalu Abul Hasan Syazili tidur, ngorok lagi, Pak. Muridnya karena patuh jadi gak diganggu. Tapi kemudian dia bertanya-tanya di hatinya, pertanyaan besar muncul di kepalanya. Katanya mau wirid, kok tidur? Makanya guru-guru kadang-kadang aneh-aneh, Pak. Guru-guru itu kadang-kadang aneh, benar-benar aneh. Dan kita nggak boleh ingkar. Kita dalam hati bertanya boleh, tapi jangan ingkar. Bertanya aja. Nanti saat yang tepat kita bertanya. Bangun beliau, wudu, zikir, selesai zikir ditanya, wahai Tuan Guru, katanya engkau mau wirid, kenapa tidur? Apa jawaban Imam Syazili? Tidurku adalah supaya qiyamul lail dan wiridku kuat. Maka tidurku adalah wiridku. Dicoba nih, mulai hari ini, malam nanti, ketika mau tidur, katakan, aku berniat untuk qiyamul lail, untuk zikir malam ini. Maka itu sepanjang malam Allah hitung berwirid. Walaupun tertidur. Wah, enak nih, ya. Walaupun ketiduran, Pak, bangun-bangun udah azan, gak apa-apa. Nanti langsung setelah pulang dari masjid, qadha salat witirnya, baca wirid-wiridannya yang ketinggalan. Cara istiqomah cuma satu, mengqadha yang ketinggalan. Kalau kita nggak qadha yang ketinggalan, siap-siap bolong besok. Baik, ada lagi? Sudah? Masih ada? Baik, cukup ya? Oke. Baik, Bapak Ibu yang makan Allah, semoga kalbu kita selalu hadir bersama Allah, banyak menyebut nama Allah, berlatih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dengan dua kalimat, Allahumma ya Rahman ya Rahim. Wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang, ya Ra'uf, ya Ra'uf, ya Rahim. Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, berikan kami cintamu. Waj'alna mimman ahbabtahu. Jadikan kami orang yang engkau cintai. Warzuqna al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kami keistiqomahan satu amalan yang membuat kami sampai kepada cintamu, yang membuat engkau jatuh cinta kepadamu, sehingga pendengaran kami adalah pendengaranmu, sehingga pandangan kami adalah pandanganmu, gerak kami semuanya dengan ridhamu. Allahumma jama'na ma'a nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami dengan nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di jannatil firdausil a'la, di surga firdausmu yang sangat mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.